selesai atau udah pensiun atau gimana atau ada tugas baru kan kalau suster, kalau suster ya teman-teman kuliahnya akuntansi ternyata nanti tugasnya di sosial gitu ada juga. Nah ini kan menarik. Ini bagaimana ceritanya? Nah saya itu aktif di human trafficking, mengusahakan tentang lika-liku perdagangan manusia itu sebenarnya sebelum saya pensiun. Oh ini ceritanya guru agamanya itu secara masih waktu itu awalnya ya. Okay. Lalu karena ada pertemuan nasional seringkali tak tinggal anak-anak itu. Lalu kemudian anak itu ada yang protes, suster, saya tuh bayar dulu. Suster nggak jarang sekali masuk. Lalu hal itu saya sanu ada provinsial ya. Kemudian ya sudah ditarik saja. Sekarang khusus untuk persoalan sosial kemanusiaan, termasuk human trafficking, tapi juga korban-korban pelecehan seksual, perkosaan, KDRT yang terjadi dan begitu banyak anak-anak muda perempuan yang menjadi korban kemudian hamil. Nah kita kemudian mendampingi mereka. Begitu. Mundur sedikit. Jadi sebelum ke human trafficking, sebelum sampai akhirnya tadi pensiun itu sepanjang dalam tanda kutip hampir 50 tahun menjadi suster tadi itu di pendidikan ya? Ya, pendidikan. Di guru agama tadi ya? Pendidikan dan masalah sosial. Ya sambil beriringan ya, beriringan. Oke, suster. Gampang nih kalau misalkan bilang perkara human trafficking itu apa suster? Apa hanya sebatas bahwa orang dijual, bayangan kita kan gitu ya, karena kalau dari kalimat human trafficking berarti manusia perdagangan gitu. Atau sebenarnya secara gampang hal-hal apa sih yang mungkin secara tidak langsung terjadi dalam hidup kita atau kita alami tapi kita nggak ngerti kalau itu human trafficking. Nah, masalah human trafficking ini kan sebenarnya sudah sangat lama ya. Iya. Tapi mulai berkembang pesat itu mungkin tahun 2000-an. Karena kalau dulu para buruh migran ya, misalnya dari Pringsewu ke Arab Saudi itu memang ya mereka pulang dengan baik, bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi sekarang ini sudah dipolitisir, gitu ya. Sebelum berangkat sudah ditipu. Kemudian berangkatnya juga sampai penampungan itu mereka diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian sampai ke luar negeri kadang juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan bahwa akan kerja misalnya sebagai ART atau juga sebagai misalnya mendampingi orang tua. Tapi kadang-kadang kalau mereka itu kelihatan cantik dibelokkan ke salon plus. Akhirnya mereka banyak yang hamil dan kalau itu dari Indonesia, terutama dari Lampung, bisa dikirim ke kami rujukannya. Secara konkret yang suster lakukan sekarang ini apa? Misalkan aku ini gitu, atau ada suatu rumah yang kami menyediakan untuk menampung mereka, atau saya mengedukasi mereka gitu, gimana? Edukasi itu kami lakukan lewat GPIC FSKM Divisi Perempuan dan Anak. Nah ini lebih dari 15 tahun ini kami lakukan. Jadi saya nggak sendiri, tapi dengan para relawan. Relawan itu bisa anak muda sendiri, bisa ibu-ibu, atau bisa relawan yang mereka mau terlibat. Seperti sekarang ini kita punya relawan namanya reaktif. Reaktif artinya bahwa kita ini relawan anti kekerasan dan human trafficking in person. Dan mereka ada yang wartawan, ada yang dosen, ada yang pekerja sosial, ada guru dan sebagainya. Jadi mereka ikut ambil bagian dalam pencegahan supaya tidak ada orang yang ditipu. Dan kemudian kita saling berinformasi ya. Jadi selama 15 tahun ini kita terus-menerus continue bekerja bersama dengan teman-teman yang memiliki concern sama ya. Itu baik lokal Kabupaten Pringsewu, regional
Provinsi Lampung, tapi juga nasional dan internasional melalui Tali Tabung Indonesia itu. Nah, jadi selain sosialisasi, kita juga menerima para korban. Nah, korban itu baik yang diantar oleh keluarganya maupun juga yang dirujuk dari lembaga lain. Tapi juga ada yang memang kita tidak bersentuhan. Contohnya, saya dihubungi oleh jaringan IJM Jakarta. Suster, ini ada korban asal Medan. Dia ada di Filipina. Nah, dia mau pulang. Apakah suster bisa membantu untuk memberitahu pada jaringan yang ada di Medan? Ya, saya udah baik pun saja menceritakan tentang kasusnya, dan kemudian mereka siap untuk menjemput di bandara dari Filipina dan diantar sampai ke rumahnya. Nah, lalu belum lama ini juga dari Sumba, orang Sumba yang bekerja di Kalimantan. Sebenarnya dia sebagai guru, tetapi kemudian memang ada hal-hal indikasi bahwa dia korban. Kemudian trafficking ya. Nah, kemudian ya saya berrelasi dengan para relawan yang ada di Kalimantan. Nah, maka kemudian entah itu suster atau awam, kemudian mereka yang mengurus, baik pun juga dengan orang-orang setempat, dan kemudian dapat diselesaikan dengan orang itu yang sudah meninggal itu dikembalikan ke Sumba. Kalau tadi suster bilang itu menjadi tempat penampungan, berarti sekarang di tempat suster, entah itu di Prisel atau di mana, ada tempat khusus untuk menampung. Atau misalkan nih, saya punya kenalan atau ada orang cerita, suster saya begini-begini nih, dalam tanda kutip ya, human trafficking, entah itu yang nanti dikejar-kejar atau pengen hilang dulu dari, maaf nanti misalkan hamil dulu terus pengen itu, berarti suster ada tempat yang khusus untuk setidaknya menenangkan mereka, menjadi tempat untuk nyaman, aman. Ada ya. Nah, kalau tempat untuk sementara artinya untuk singgah sementara itu di Gria Anselma. Itu di Prinsep bukan? Prinsep. Tapi kemudian kita kirim ke shelter kita, yang shelter itu adalah rahasia. Berarti supaya ada ya. Tidak hanya sebatas ngomong bantu-bantu, tapi sungguh ada tempat nyaman yang dibuat untuk membantu mereka. Kemudian, Hana Rister, tantangannya sebagai seorang suster. Kalau ngajar, ya bukan berarti yang ngajar tidak ada tantangan lah, pasti ada ya suster. Tapi sekarang dengan situasi yang kalau mendengarkan human trafficking kan sebegitu dalam arti memberikan. Nah, suster terjun di situ, tantangannya apa yang paling berat? Apalagi suster seorang suster gitu kan? Tantangan terberat bagi saya adalah sebenarnya saya ini sebagai pekerja sosial kemanusiaan ini kan membantu pemerintah. Karena soal masalah-masalah itu kan tanggung jawab pemerintah. Gitu. Tapi pemerintah kadang-kadang ya tidak mau tahu, begitu, bahwa ada korban. Ada sih person-person yang mau tahu dan kemudian membantu ada. Tapi 90% mereka itu merasa bahwa ya enggak itu bukan masalah bukan masalah mereka. Itu bukan saudaraku. Itu bukan. Dan itu kan kalau kita mau menyangkut korban ya itu kan butuh pengorbanan waktu, biaya, dan juga tenaga ya. Jadi emang beratnya di situ. Lalu tantangannya adalah orang-orang yang pernah kita bantu itu kadang-kadang kan saya itu orang kan iba ya, kadang-kadang ya sudah supaya kamu nanti bisa hidup mandiri, menjadi survivor ya. Dulu korban, kamu kemudian hidup. Saya mencoba untuk membantu, mau jualan apa, bantu apa gitu. Saya modali gitu. Tapi kemudian setelah itu mereka hilang gitu. Tapi bagi saya juga udahlah. Tuhan yang memberi, dengan cuma-cuma. Kalau kemudian Tuhan yang mengizinkan juga saya berikan cuma-cuma, ya sudah. Begitu. Yang menarik lagi, nggak tahu sih ada hubungannya atau enggak. Saya pernah lihat loh, suster tuh foto dengan Bapak Paus. Nah, itu cerita dong, menarik. Siapa tahu nanti saya dengar terus punya punya tips-tips untuk berjumpa dengan Bapak Paus kan. Kapan itu? Ada acara apa itu? Jadi terjadi pada tahun 19 sebelum COVID. 19?
2019. Ya. Waktu itu ulang tahun Talitakum yang ke-10 diadakan di Roma. Nah, saya tuh sebenarnya udah ke Roma udah 4 kali ya. Oh ya. Yang pertama ya hanya melihat dari jendela, kedua sama, ketiga sama. Tapi saya punya mimpi. Tuhan, saya inginlah berjabat tangan dengan Paus. Dan itu dikabulkan pada tahun itu karena peserta Talitakum itu dari berapa ya? 80 negara. Nah, itu ada acara audiensi dengan Paus. Jadi satu ruang dengan Paus dan kemudian bisa salaman dengan Paus. Waktu salaman itulah kemudian difoto kan. Nah, kemudian ya udah kami diberi foto-foto itu. Siapa yang pengen salaman sama Paus? Paus ya. Paus yang Paus Fransiskus ya. Nah, tapi apa yang saya alami, terutama 15 tahun terakhir, itu sebenarnya berasal dari mimpi. Oh ya. Mimpi bahwa aku pengen ya ketemu Paus. Mimpi kita tapi bukan waktu tidur loh ya, mimpi dalam tanda kutip ya. Mimpi tanda kutip misalkan aku punya angan-angan begini gitu kan. Oke, lanjut. Dan itu Tuhan berikan. Ya, karena saya menghayati kata-kata dari Santo Yohanes dari Salib. Gimana? Antara lain mengatakan bahwa apa yang kamu minta dari Tuhan yang besar Tuhan berikan. Kalau kamu minta kecil ya beri kecil. Kalau kamu nggak minta apa ya nggak diberi. Gitu. Nah dari situ itu sering saya ulang-ulang untuk diri saya sendiri, tapi juga waktu ngajar. Gitu. Jadi pernah tuh ada anak Katolik yang atau mereka juga tidak Katolik. Setelah saya ngajar itu soal mimpi atau yang diberikan oleh Santo dari Salib itu, ada yang tanya, Suster, saya kan Suster tahu toh bahwa sekolah aja Suster bantu, tapi saya pengen keliling dunia tanpa bayar, Suster. Bisa nggak? Katanya. Bisa, aku bilang lagi. Nah, kemudian ya setelah itu saya nggak ketemu lagi. 10 tahun kemudian dia cari saya. Suster, saya udah keliling dunia tanpa bayar. Loh, kok bisa? Ya waktu itu kan Suster mengatakan, lalu saya mencoba untuk mengurangi beban keluarga. Saya ikut ini loh, angkat besi. Angkat besi itu dibayar oleh itu, dan kemudian dari situ dia bisa bayar sekolah. Dia lomba tingkat provinsi menang, tingkat nasional menang, dan setelah itu dia selalu ke negara-negara lain ya, atau lomba-lomba itu, dan dia menang. Dari situ dia kemudian mengumpulkan uang, dan selama 10 tahun ini dia sudah bisa membuat tempat kebugaran, salon, dan sejahtera. Lalu yang satu lagi itu anak manja, itu anak orang kaya sih, karena waktu itu kan saya mau pergi ke Manila ya, mau kursus di sana. Kemudian dia tanya, Ustaz, saya juga pengen loh nanti bisa kuliah di luar negeri gitu. Dan dia kemudian memang bisa. Dan kemudian ambil S2, S3 sampai doktor aja di Belanda. Itu ya. Jadi ini memang harus mimpi. Kita harus mimpi. Teman-teman jangan lupa bermimpilah. Bermimpilah tapi sadar, bukan tidur, banyakin tidur lalu mimpi, bukan. Tapi bermimpi sesuatu yang angan-angan yang dan kamu mau melaksanakannya ya. Berusaha sedemikian rupa untuk meraih mimpi. Jangan takut bermimpi. Gitu kan tuh. Lalu Suster. Tadi kan bicara soal human trafficking. Apakah setahu saya ini kalau human trafficking itu korbannya itu hanya perempuan. Sebenarnya yang Suster pernah nggak sih mengalami atau membantu orang korbannya itu laki-laki gitu? Jadi apakah benar korban human trafficking itu hanya perempuan aja? Sebenarnya laki-laki juga ada, atau sebenarnya hanya orang yang lemah aja, yang maaf mungkin ekonominya ke bawah gitu? Itu benar. Nah, yang kami bantu itu ya semua korban, dan korban itu bukan hanya perempuan, tapi juga ada anak-anak laki-laki, anak perempuan, tapi juga ada laki-laki dewasa. Nah, yang saya paling menarik itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 2017-an. Saya diajak oleh Mbak Nurul Wiriah dari IOM. Dia memberitahukan, dan Suster bisa bantu apa? Menghubungi Uskup Ambon. Karena dia yakin bahwa gereja akan bisa membantu. Nah, ternyata di situ itu ada 32
laki-laki korban trafficking. Dia dipekerjakan di kapal untuk nangkap ikan, bertahun-tahun tidak pulang. Ketika kapal yang dia tumpangi itu merapat di pelabuhan Ambon, mereka semua lari ke hutan sampai kapalnya pergi, dan mereka di sana menjadi gelandangan. Mereka fight dengan kehidupannya, ya menjadi kuli-kuli di sana. Tapi di antara mereka itu ada yang sering bunuh karena merasa ditipu oleh temannya. "Lu kamu yang ngajak aku." Ada yang mati. Kemudian IOM itu berusaha untuk bagaimana memulangkan mereka, kan harus ada paspor. Jadi dalam rangka saya diajak untuk ke sana itu untuk bertemu dengan Uskup, supaya Uskup membantu untuk menghubungkan dengan pemerintah di sana. Dan ternyata kemudian memang Uskup sangat welcome kepada kita dan membantu untuk berjumpa dengan sekdanya, dan kemudian sekda memerintahkan pada imigrasi supaya menampung orang-orang yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu untuk ditampung di kantor atau rumahnya imigrasi. Mereka ditampung di sana, dan kemudian IOM membuatkan paspor dan mengembalikan ke negaranya. Begitu. Kalau di Pringsewu sendiri itu juga banyak korban laki-laki. Ya, artinya mereka memang sejak direkrut itu ya sudah dibohongi. Kemudian mereka mencoba untuk bekerja, tapi hanya sampai penampungan, mereka dipulangkan lagi. Nah, itu belum murid-murid saya sendiri itu. Jadi mereka baru lulus STM dan lulus SMA, ketemu dengan orang ditawarkan bekerja di Korea. Mereka mau, kemudian harus menyerahkan uang sekian, kemudian dibawa ke Jakarta untuk dididik. Nah, udah harus bayar 35 juta. Nah ini Ustaz, catatan apa penting bagi orang-orang muda, bagi kami semua yang masih di rumah itu kan kadang itu persis Ustaz. Lulus sekolah mimpinya pertama tadi ya, mimpinya pengen kerja di luar negeri yang uangnya dalam tanda kutip gampang carinya. Tapi takutnya nanti juga seperti tadi dibohongin gitu. Apa sih suster catatan atau hal-hal yang membedakan bahwa hati-hati loh, ini tuh indikasi yang model-model begini ini sebenarnya penipuan mau dijual. Tapi ini loh yang benar itu kamu harus begini. Mungkin bisa suster sharing yang melihat supaya bisa belajar dari pengalaman suster. Jadi supaya kita tidak tertipu, maka kalau mau bekerja di luar negeri itu harus melalui prosedur yang aman. Nah itu adalah bahwa dia calon pekerja itu daftar dulu lewat Pekon atau kelurahan. Kelurahan nanti akan mengajukan ke kabupaten. Nah di kabupaten nanti akan diberi edukasi ya. Nah kemudian akan disalurkan lewat agensi-agensi yang resmi. Begitu. Nah itu nanti termasuk buat paspor tidak bayar. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan nih ada itu selebaran itu ya, misalkan kuliah di sini langsung gitu ke agensinya itu. Nah itu yang berbahaya. Nah jadi kalau kita ke kelurahan pasti kelurahan tahu Ustaz. Ya kebanyakan orang tidak ke kelurahan, udah cari sendiri agensinya masing-masing, itulah yang berbahaya. Terus nanti kalau ke tempat Pak Lurah pasti tahu atau gimana? Ya kita daftarkan, Pak saya mau kerja ke misalnya karena lalu Pak Lurah jadi kan memberikan surat. Nah, surat ini harus dibawa ke dinas tenaga kerja kabupaten gitu. Kalau kabupaten nanti akan ke dinas ke BP2MI dan kemudian disalurkan mau kemana nih? Mau ke Hong Kong. Ya, disalurkan lewat agen yang bisa membawa ke sana. Dan ini terus dipantau oleh pemerintah. Iya, karena belum lama ini viral juga Sir di media itu dalam tanda kutip malah tempat kuliah loh Sir. Tempat kuliah yang ternyata dia itu dalam konsep terselubungnya itu perdagangan manusia gitu. Ya, tapi nah ini dari sini kan kita bisa belajar bersama. Lalu Suster, apa tadi pertanyaannya? Pernah nggak Suster mengalami situasi di mana ingin membantu tetapi tidak bisa? Dan akhirnya itu merasa ya butuh banyak orang untuk membantu, tapi Suster sendiri mungkin mungkin terhalang dari struktur kita Suster atau karena apa gitu, pernah nggak sih? Untuk saat ini ya, saya merasa didukung oleh seluruh anggota
anggota komunitas yang ada di seluruh Indonesia ini. Oke. Ya, jadi karena kita ini kan seringkali pertemuan tiap tahun gitu ya. TAP ini. TAP itulah. TAP itu adalah sarana komunikasi yang dihadiri oleh semua suster-suster yang pikar ya. Ada dewan provinsi, ada provinsi dan sebagainya. Itu sangat membantu saya. Karena kemudian kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan. Dan mereka kebanyakan pada terharu ya bahwa ya ada kita membantu korban-korban itu dan sebagainya. Lalu kalau apa itu? Terhalang entah ekonomi, istilahnya kan tapi butuh ekonomi, butuh transport, butuh apa gitu. Dan sekarang ini juga kita sudah mempunyai jaringan nasional ya. Ada dari gereja banyak, tarekat-tarekat, ada juga dari NGO lokal maupun internasional. Biasanya kita akan sharing di situ. Ini loh ada korban. Nah, seperti 3 tahun yang lalu itu kan kita ada keluarga keluarga yang datang ke kantor mengatakan bahwa saudara, anak saya sudah 12 tahun di Malaysia, mau pulang, tapi bagaimana caranya, tolong dibantu. Nah, ternyata setelah saya selidiki kemudian saya sendiri bisa komunikasi dengan ibu itu, pemuda itu, karena saya minta nomor kontaknya. Nah, kemudian ya saya nggak sendiri, tetapi saya minta bantuan pada jaringan Migrant Care yang ada di Malaysia. Ini loh alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Akhirnya dibantu oleh jaringan NGO internasional yang berkantor di Malaysia. Nah, dari situ kemudian memang NGO itu Migrant Care itu bicara dengan polisi di sana. Bahkan saya pernah ditelepon oleh polisi Malaysia, ditelepon oleh KBRI Malaysia soal ini, anak ini. Tapi memang terakhir itu dia ketangkap polisi di Malaysia karena masa COVID dan dia dianggap melanggar etika COVID gitu ya. Lalu ternyata sebelum dibawa ke penjara karena salah itu dia dites ternyata hamil 3 bulan. Nah, kemudian di penjara di kantor imigrasi 3 bulan. Setelah 6 bulan hamil kemudian deportasi ke Indonesia. Tapi sayangnya hanya sampai di Medan. Untungnya kita punya jaringan di Medan, sehingga saya cerita ini loh, ini mereka dengan antusias menjemput dia di bandara di Kuala Namu itu. Tapi sayang bahwa ibu muda itu sudah nggak ada karena dibawa oleh teman sesamanya yang dideportasi. Tapi malamnya dia telepon saya, lalu saya bilang, ini loh orangnya ada di sini. Kemudian ibu muda itu dia takut juga ya siapa yang akan menjemput. Itu teman-teman saya yang akan menjemput kamu ya. Besok ayo kamu janjian dulu mau ketemu di mana. Dan akhirnya siang itu dijemput oleh teman-teman suster dan juga dari PSE Medan, diambil dan ditampung di PSE Medan. Karena COVID kemudian suster-suster juga bantu untuk membawa ke tempat rehabilitasi itu. Dan ketika dia pulang itu dia hanya membawa 1 kresek. Isinya apa? Paspor. Uang nggak ada. Lalu hanya baju yang menempel dalam tubuhnya. Saya bilang sama suster sana, tolong dibantu dulu, nanti kami tukar. Oke, Sister, kalau misalkan ada orang, entah itu dulu korban atau keluarganya yang jadi korban, atau memang orang yang punya hati untuk menjadi seperti suster, gimana sih caranya? Misalkan, ini loh, aku kok dulu pernah menjadi korban, makanya aku ingin membantu juga terlibat dalam tadi jaringan itu. Gimana caranya? Daftarnya kemana? Bagaimana? Atau harus menghubungi siapa gitu? Kadang-kadang kan kita hanya punya seperti aku pengen jadi suster tapi nggak ngerti caranya. Aku pengen menjadi pembela atau terlibat dalam anti stop perdagangan manusia, nggak ngerti caranya kan? Ya kita harus menghubungi kantor-kantor atau orang-orang yang sedang menjadi ketua atau aktivis itu ya,
bahwa boleh nggak saya mau ketemu, mau Kan curhat? nggak tahu. Oh. Kita nggak tahu. Misalnya kalau orang sana kan nggak. Ini kan mungkin nonton Suster Katarina. Oh, yang aku nonton aku punya uang, tapi aku nggak bisa terlibat misalkan atau aku punya niat banget untuk bantu. Berarti datang ke orang yang ke jaringan itu, Ya. ngomong gitu. Artinya menghubungi lembaga-lembaga yang memang bekerja untuk hal Itu di setiap daerah ada. Ada di Lampung ini banyak. Oke. Iya. Hubungi lalu bilang gitu ya, Iya. kadang-kadang kan. Iya. Karena mungkin jadi suster tapi nggak ngerti caranya. Iya. Ada syarat-syaratnya nggak? Atau yang penting datang saya mau punya hati gitu. Ya, nanti kita akan bincang-bincang, kemudian ya udah nanti kita pelatihan dulu supaya memang bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Oke. Nah, memang nampaknya apa yang saya kerjakan kecil-kecil ini ya, memperhatikan anak miskin, lalu juga mendampingi para korban, ini juga banyak orang juga yang tertarik dan itu. kemudian memang membantu ya, membantu. Iya. Maka sebenarnya orang yang bekerja untuk masalah-masalah sosial kemanusiaan ini kan sebenarnya kan Tuhan sendiri, terutama gereja ya, akan bekerja dalam diri orang itu dan dalam diri lembaga itu. Kalau Tuhan mengutus, maka Tuhan juga memberikan apa yang kita butuhkan. Kamu lihat kantor kita ini, kantor kita itu dulu kan rumah sakit ya, rumah sakit lama yang waktu ditinggal kayak apa gitu ya. Rumah sakit umum daerah Prisewu. Ya, itu sekarang kan menjadi bagus ya. Nah itu karena apa? Ya terus belas kasih orang, gitu loh. Mereka begitu rela untuk, ya sudah saya bisa bantu apa? Sedikit-sedikit bantuan itu kita gunakan untuk kebutuhan ini, dan kita nggak punya kekurangan. Nah, karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Baik teman-teman, kita nggak tahu teman-teman yang melihat sekarang itu sedang dalam tanda kutip saya sedang mengalami di trafficking ini, dijual gitu. Siapa tahu kan karena aku udah bekerja lama tapi tidak dapat gaji, aku mau pergi begini nggak boleh gitu dalam tim. Boleh menghubungi Suster Katarina. Suster, sebenarnya saya begini tapi saya nggak tahu harus gimana keluar gitu. Atau punya saudara yang sudah bertahun-tahun kerja di luar negeri tapi nggak pulang, bisa datang ke sini. Ya teman-teman yang nonton di rumah, mungkin anaknya kerja tapi kok nggak pulang-pulang, nggak ada kabar gitu kan, apalagi dikirimi uang nggak gitu kan, bisa datang ke sini. Tempatnya di Prisewu di Gria Anselma. Nanti saya tulis ya alamatnya ada, nomor telepon untuk menghubungi ada ya saudara. Jadi dalam video ini juga selain tadi yang sudah kita bicarakan bersama, kami juga mau membantu. Siapa tahu ada yang tergerak hatinya untuk membantu Suster Katarina. Saya punya uang banyak, tapi nggak bisa buat seperti Suster Katarina. Ini Suster, bilangnya. Atau saya tidak punya, tapi saya ingin terlibat secara jasmani ini. Apa yang bisa saya buat? Begitu. Iya. Terima kasih Suster Katarina. Ada mungkin pesan-pesan yang disampaikan atau mau bicara apa saja? Mau silakan boleh. Ya, terima kasih para pemirsa ya. Ya, Pak. Nah, besok itu tanggal 30 Juli itu adalah Hari Anti Human Trafficking Internasional seluruh dunia. Mengapa? Karena memang korbannya itu begitu banyak. Saya sendiri merasa bahwa ketika saya terlibat itu belum begitu seperti saat ini. 1-2 korbannya. Tetapi saat ini sudah begitu massal bahwa terutama adalah scammer ya, orang direkrut untuk dengan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi ternyata bisa jadi penipu. Nah, maka memang kita harus hati-hati terhadap medsos supaya tidak gampang percaya. Ya, dikaji dulu. Ya, hidup itu sangat berharga dan Tuhan tidak menginginkan bahwa manusia direndahkan dengan cara dijual. Itu ya, Saudara Octaviani. Terima kasih. Terima kasih banyak Suster Katarina sudah boleh berbincang-bincang tentang panggilan, tentang perutusan, dan tentang bagaimana punya hati yang banyak untuk orang-orang semua. Sampai ketemu lagi nanti di kisah-kisah, pasti punya pengalaman yang menarik lagi, supaya menginspirasi orang-orang, teman-teman, sahabat yang mendengar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di kisah yang inspirasi berikutnya. Dadah.